Shalom Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membacakan firman Tuhan atau Dabar Elohim dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama hingga 9. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama hingga 9. Demikianlah Dabar Elohim atau firman Tuhan. Keadaan akhir zaman. Dan ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tidak ada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tidak mampu mengendalikan diri, ganas, benci akan kebaikan, sombong, pengkhianat, ceroboh, cinta kesenangan lebih dari cinta Elohim, mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi memungkiri kuasanya. Hindarilah hal-hal ini, sebab ada orang-orang atau oknum itu ya yang masuk dalam rumah-rumah memikat para janda wanita bodoh yang syarat dosa karena dikuasai oleh berbagai keinginan. Selalu belajar tapi tidak pernah sanggup sampai pada pengenalan kebenaran. Yanes dan Yambres menentang Nabi Moshe. Maka orang-orang ini menentang kebenaran. Sebagai orang yang telah dirusak pikirannya, tidak tahan uji, baik itu berkenaan dengan emunah atau imannya, sebaliknya tidak maju lebih lagi imannya. Karena kebodohan mereka menjadi nyata bagi semua orang, sebagaimana hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, perenungan dari firman Tuhan hari ini oleh iluminasi atau tuntunan dari Tuhan Roh Kudus atau Ruach HaKodes itu membuat kita tuh semakin berpikir, semakin takut untuk hidup yang tidak berkenan. Mengapa? Karena hari-hari di zaman akhir itu semakin jahat. Memang ada yang mencetuskan tentang Pentakosta yang ketiga, ya. Tetapi sesungguhnya, ayo mari kita berefleksi. Apa sih makna spirit dari Pentakosta? Apakah kita membangun gedung gereja yang besar-besar, mega church, dengan anggota jemaat mungkin jutaan? Ya, itu sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita melihat secara komprehensif, secara makro, secara garis besar, lebih daripada itu yang Tuhan nantikan adalah lewat Pentakosta ini berbicara tentang melewati api atau pemurnian iman orang-orang yang percaya yang dianiaya oleh keadaan dunia yang tidak semakin baik. Orang-orang percaya meninggalkan keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup untuk menjadi semakin serupa dengan Elohim, semakin sempurna seperti Kristus. Ya itulah spirit atau semangat dari Pentakosta ini. Padahal kalau tadi kita bicara baca bersama dari kitab 2 Timotius, berapa banyak kita dapati firman ini masih relevan zaman ini. Banyak orang semakin rajin ke gereja bukannya hidupnya semakin kados atau semakin baik. Saudara lihat kalau Anda ke tahanan Polrestabes atau katakan Anda ke ini ya, ke rutan, itu nama Yohanes, Markus, Yakobus, Lukas, nama-nama Kristen banyak. Bahkan saya baru dapat kabar ada begal namanya Maria, oknum, katanya disuruh suaminya membegal taksi online. Nah ini kan artinya bahwa tidak ada sebuah sinkron ya antara hidup yang semakin agamis atau semakin banyak aktivitas rohani dengan perubahan hidup atau value-value hidup yang positif. Berapa banyak orang ada omongan begini, lo orang Kristen kok nipu? Orang Kristen kok judi? Lah itu majelis, itu pelayan Tuhan kok begitu? Lah ini lu buat, apa lu buat-buat, lu bikin-bikin. Bukan karena salah pesan atau karya Roh Kudus atau gerakan Pentakostanya, enggak, tapi buahnya gitu loh. Buahnya tuh kemana? Kok nggak ada pengendalian diri? Seperti contoh sederhana, sudah tahu punya darah tinggi, kolesterol, jantung, asam urat, diabetes, babi, setengah kilo 500 gram, diembat. Ngomongnya saya angkat perjamuan kudus, tubuh darah Yesus berkuasa, sembuh. Stroke ternyata.
pansui akhirnya. Ayo kita merefleksi gitu loh. Atau mungkin mak-mak lihat tetangganya, lihat temennya pulang Eropa, pegang tas branded, tas mahal Eropa. Oh dia pengen, duit nggak ada, gredek kartu kredit, pakai pay letter, akhirnya dikejar-kejar debt kolektor, terjerat dalam hutang piutang. Loh, sekarang pertanyaannya apakah gereja itu menjadi ajang, menjadi tempat untuk saling pamer harta? Seperti tempat arisan, yang satu dan lainnya nggak kenal, tapi kalau pamer di medsos, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, kan begitu. Atau istilahnya malah untuk pamer bahwa berkat Tuhan diartikan dengan seakan-akan kalau materi gitu, kelimpahan materi atau gaya hidup hedonisme atau gaya hidup yang pesta porah menunjukkan seakan-akan itu diberkati. Apakah seperti itu? Nampaknya tidak, Mara Ahyakoti atau Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kalau kita kembali kepada Dabar Elohim atau firman jelas berkata lewat Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1 hingga kedua dikatakan demikian. Oleh karena itu saudara-saudara melalui kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kados, holy ya, yang berkenan pada Elohim, itulah ibadahmu yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia, kosmos atau zaman ini. Tapi biarlah kamu berubah oleh pembaruan budi atau pembaruan pola pikir, metanoia. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Artinya apa? Berapa banyak kita dibalik kata relevan, dibalik kata mengikuti perkembangan, malah kita terjerat arus globalisasi. Apa beda kekristenan dengan dunia? Kalau Elohim atau Tuhan itu diumpamakan seperti dewa atau Allah-Allah mereka, kalau kita beri persembahan, oh Tuhan disenangkan dengan tari-tarian, Tuhan disenangkan dengan puji-pujian, dengan tata cara liturgi ibadah yang sedemikian rupa. Tetapi apa enggak itu kemunafikan kalau ternyata pulang ke rumah, KDRT, rumah tangga enggak bahagia, ada orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Si contoh beberapa waktu lalu ada seorang oknum, ngakunya sih katanya tukang KKR dari Sidoarjo, anggota DPR, tapi tertangkap dan sudah terbukti. Ya, menunggu proses persidangan, KDRT. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain apa? Ya, masalah utang piutang, masalah bisnis yang nggak jalan, skema Ponzi. Terus akhirnya pendetanya didatangi di rumahnya oleh seorang oknum pengacara dan viral kasusnya. Apa mau seperti itu? Maksud gini loh. Kita tuh ikut Tuhan tuh apa sih bedanya dengan dunia? Kalau yang kita bangga-banggakan tuh cuma mewah. Dulu rumahnya ngontrak, sekarang rumahnya mewah. Fotonya ke luar negeri terus. Apa kebanggaan gitu kalau foto depan Menara Eiffel, bukan di tiang listrik PLN gitu ya. Kalau jalan-jalannya cuma ke Dufan kurang ya, harus ke Disneyland Hong Kong, Anaheim, California gitu. Ayolah kita berefleksi. Bukankah umat-umat yang lain juga melakukan yang sama? Tanda keperkenanan dari sesembahannya, Tuhannya, nabinya, hidupnya tuh seakan-akan berkelimpah materi. Posisinya nggak naik, posisinya di atas. Kalau pulang ibadahnya ya itu maka akan semakin makmur. Apakah kekristenan begitu? Mengikut Hamasia atau Kristus itu salib, harganya mahal, ditandingkan dengan gladiator, dihadapkan dengan binatang buas. Jadi bicara ikut kekristenan, ikut Yeshua Hamasia, ikut Mosia itu mati. Lah sekarang kan bukan daging kita yang mati, bukan hawa nafsu kita yang mati. Seakan-akan seperti dikompor-kompori, dimotivasi, seperti multi level, seperti money game, orang bawa orang. Karena apa? Dijanjikan kekayaan, dijanjikan kemewahan, dijanjikan kenikmatan dunia. Padahal jelas di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes, Dabar Elohim mengatakan pesan lewat Rasul Yohanes, tinggalkanlah percintaan dunia. Jangan ada keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Ayo kita berefleksi. Berapa banyak khotbah-khotbah tentang salib? Berapa banyak pesan profetis itu harusnya bicara tentang matinya daging, matinya aku, matinya ego. Kalau dulu pemarah, sekarang jadi sabar. Kalau dulu rumah tangganya berantem terus, sekarang ada shalom. Kalau dulu anaknya memberontak, sekarang anaknya takut akan Elohim. Memang bukan hak dan bagian kita untuk menghakimi, tapi ini menjadi refleksi kita bersama.
Hari-hari ini gerakan Pentakosta ada di mana? Spiritnya di mana? Apakah spirit roh Tuhan? Atau spirit nyenggol-nyenggol bawa proposal? Dengan kedagingan, keinginan mata, kesombongan hidup. Atau yang kita dagangkan itu keinginan roh, mengikuti tuntunan ruah. Yang artinya hidup yang semakin kados, semakin tahor, hidup yang seperti musafir, hidup yang semakin dagingnya itu diangkat, dipaku di atas kayu salib dimanapun dan kapanpun selalu bisa connect dengan Bapa. Sainsnya itu menjadi cloningnya Jesus cloning, klonnya atau serupa, segambar dengan Kristus. Makanya dikatakan Kristen, mirip Kristus. Berapa banyak bahwa hidup kita berpadanan dengan salib. Semakin serupa Kristus, pikul salib sangkal diri, mati daging, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup itu dipakukan sekan di atas kayu salib. Sehingga jawaban dari Bapa adalah yang pertama, ya, Bapak itu diam. Artinya apa? Mau menguji kita. Atau yang kedua, nak tunggu. Artinya Bapak lagi mau bicara supaya kita didewasakan imannya. Semakin serupa Kristus. Mungkin penyakitmu belum sembuh. Mungkin masalah rumah tanggamu belum selesai. Tapi responmu bagaimana? Atau bisa juga supaya kedewasaan dengan hikmah, dengan hikmat, dengan bina, dengan kecerdasan. Kita mulai gaya hidup sehat. Olahraga, olah rasa, olah nafas, olah pikiran supaya tidak stres, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, pola makannya diatur, ya kan? Pasti sembuh. Nah, yang ketiga apa? Kan tadi dikatakan jawabannya bisa. Ya, dia berkata tidak untuk menguji kita, apakah tetap setia. Yang kedua, supaya kita didewasakan, artinya tunggu nak. Atau yang ketiga, ya diberikan. Tapi pada saat dan waktunya pemulihan terjadi. Pemulihan apa? Segambar serupa dengan dia supaya kita tidak sombong. Kalaupun kita bisa, itu cuma anugerah, cuma titipan, bukan kuat, bukan gagah kita. Ayolah, mari ini menjadi refleksi kita bersama ya. Beda pandangan teologis itu biasa, ya. Kalau kita terus mengandalkan makelar atau itu kita lihat figur atau tokoh, oh om ini ngajar ini, opa ini ngajar ini, oma ini ngajar ini dan kita terapkan zaman kita, itu terlalu sempit untuk relevan itu seperti itu. Maksudnya Bible atau Dabar Elohim ini relevan, itu bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa nilai-nilai itu yang tidak akan pernah berubah. Zaman boleh jahat, boleh ada pedang sampar kelaparan di akhir zaman. Itu bukan bagi kita. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Jadi hidup selaras dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, hidup selaras dengan diri sendiri sembuh, pulih, kemudian hidup selaras dengan sesama dan juga dengan kesejahteraan alam. Jadi koreksi kita bersama. Betapa hari-hari ini agama samawi, mau itu Yudais, mau itu Kristiani maupun Muslim, ya hari ini malah kita merusak alam. Perang di mana-mana, pedang sampar kelaparan. Ya penyebabnya ya malah oknum-oknum tokoh-tokoh dari tiga agama samawi ini. Tapi seberapa banyak kita menjadi koreksi, refleksi kita bersama. Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah kita menjadi berkat bagi alam? Sudahkah kita lebih mementingkan organisme atau hubungan dengan sesama daripada organisasi? Ingat loh, ingat, semua itu dipertanggungjawabkan di kekalan. Ditutup dengan ini ya. Matiyahu atau Matius pasal ke-7. Ini terkenal sekali. Kayak banyak orang kan ya lupa ya. Ayat 21 hingga dari 20 dulu aja seru ini. Oh no, dari 19 lebih seru lagi. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 19 sampai 23. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukan setiap yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, dia yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di Samayim atau surga. Banyak orang akan berkata padaku pada Yom itu, maksudnya hari penghakiman. Adonai, Adonai, bukankah kami bernubuat demi Syem Kadosmu? Dalam Syem Kadosmu kami mengusir roh-roh jahat, atau setan-setan. Dan dalam Syem Kadosmu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu pembuat kejahatan. Haleluya.
Kenapa dikatakan kamu tidak pernah mengenal? Ya balik lagi. Bisakah kalau ternyata rupa-rupanya yang kita lakoni ini bukan kehendak dia, ambisi kita, ego kita, pengen menonjolkan kita, bikin KKR, bangun gedung gede-gede, ya, bikin sekolah universitas yang luar biasa, ya, punya jemaat jutaan, ya, ternyata tuh ego, mungkin nyumbangi semua dikasih makan, disekolahkan anak-anaknya orang, ya, gratis gitu. Please, manusia tuh bisa dibohongi. Tapi ruah Elohim, Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia lihat hati kita. Ayo koreksi setiap kita. Gimana hubungan kita dengan dia? Punya nggak kita hubungan personal dengan dia? Yang lebih penting daripada kita ini disuruh nggak? Namanya hamba, nuruti kalau disuruh tuannya. Si saya misalnya punya bibi, mbak ya, Neng. Neng, buatin bapak kopi. Terus dia bikinin Milo. Loh ya saya nggak seneng dong. Saya minta yang kopi kok keluarnya Milo. Berapa banyak kita kayak gitu? Adonai, ruah Elohim, mintanya A. Kita ngelakoninnya B. Terus orang nanya, Pak cara taunya gimana? Gampang. Hati nuraniku itu tidak bisa bohong. Kalau engkau memanipulasi firman terdabar Elohim, orang lain mungkin bisa engkau tipu. Tapi ingat, pertanggungjawabanmu dan aku tuh kekal. Ingat ya bro, sis, tanggung jawab kita kekal loh. Kowe iso ngapusi menungso, Tuhan tidak bisa dihapusi. Tuhan tidak bisa dibohongi. Pertanggungjawaban kita kekal. Oke? Yuk kita Abinu ya Yahweh Elohim, Seba Samayim. Abinu ya Yahweh Elohim, Seba Samayim. Yitkada Sameka, Haleluya. Yitkada Sameka, Haleluya. Tabo Malkuteka, Ye Aseret Soneka, Gamba Arets. Tabo Malkuteka, Ye Aseret Soneka, Gamba Arets. Et Lekem, Hukenu, Tenlanu, Hayob. Mekalanu, Lide, Nisri, Min, Hara. Daraba binyu seba samen daraba imarokles daraba Yasua Masya Kuleman. Haleluya. Bapa kami ada dalam surga, bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam hidup kami seperti di surga. Berilah kami makanan atau berkat kami secukupnya hari ini. Bukan setahun, bukan sebulan, tidak serakah, tapi cukup yom by yom, day by day. Yes. Ampunilah dosa kami, mesti kami ngampuni yang bersalah kepada kami. Baik itu suami atau istri kami, pasangan kami, anak kami, menantu kami, anak cucu kami, atau mertua kami. Ampuni semuanya. Please lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab engkaunya yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kami belajar makin hari makin serupa denganmu. Biar kami diberikan hikmat-Mu. Yang sakit dengan pola hidup yang benar, akhirnya sehat. Yang punya utang piutang, biar kami mulai belajar untuk jual aset-aset. Untuk kami tidak hidup dengan hawa nafsu, dengan keinginan, tapi dengan kebutuhan. Belajar mencukupkan diri bila perlu frugal living. Hidup sangat sederhana, sampai utang piutang lunas semua, dan tidak punya utang lagi. Yang bergumul untuk pekerjaan, untuk studi, engkau juga yang beracara. Pasti ada jalanmu, pasti ada pertolonganmu, pasti bisa bayar UKT, pasti bisa bayar uang sekolah, sebab engkau Bapak yang baik. Bapak, serahkan semua ke dalam tanganmu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Secara khusus saya mengundang, karena ini sangat jarang ya, Bapak Ibu Saudara, nanti hubungi nomor admin ya. Oktober. Itu tempat sangat limited, jadi you mesti daftar. Tidak banyak. Kita bisa fellowship fisik. Anda yang di Bogor, yang di Jakarta, Depok sekitarnya, cepat kita ketemu L22 bersama dengan hambanya itu orang bule ya, dari Afrika ya, yang nanti akan sharing firman Tuhan. Kita jumpa secara fisik. Anda yang di kota-kota, yang di kabupaten yang lain, baik di Jawa maupun luar Jawa, nanti tunggu tanggal main. Kita akan ketemu. Memang sudah lama, mungkin 5-6 tahun ya kita tidak ketemu secara fisik atau ada fellowship yang seperti ini. Hubungi nomor yang ada, nanti Anda akan diinfo ketika ada baik lewat fisik maupun nanti ke depannya mungkin lewat online ya, Zoom atau Google Meet. Oke, sahabat Shalom. Tuhan memberkati.